Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Fatmawati dengan NPM 21131911131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi pola pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 menggunakan teknik data mining. Saya dari kelompok Iman Fatur Rahman, Tini Fatmawati, dan Rifan Kurnia. Nah, di sini ada alur pola persiapan dataset. Pada penelitian ini, teknik mengumpulkan data menggunakan metode survei kepada 765 mahasiswa Universitas Dipa Makassar pada 4 program studi, yaitu teknik informatika, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen informatika. Dengan jumlah populasi 3.345 mahasiswa aktif pada semester ganjil 2020-2021. Survei yang dilakukan adalah survei daring dengan menggunakan aplikasi Google Form. Dalam bentuk jawaban kuesioner yang dikumpulkan selanjutnya dibersihkan untuk memperoleh dataset sesuai metode data mining yang digunakan. Nah, pola sosial media pembelajaran seperti di gambar berikut, yaitu diagram sembarang menggunakan media pembelajaran. Ada Zoom Meeting dengan 374, YouTube Live ada 56, WhatsApp 318, video pembelajaran 192, dan Google Meet adalah 364. Jadi yang banyak digunakan adalah Zoom Meeting, Google Meet, video pembelajaran, dan YouTube Live. Dan juga WhatsApp. Nah, dalam gambar tabel ke-1 ada jumlah kombinasi item pada item set media pembelajaran. Rank nilai support antara 0 sampai 1. Maka nilai 1 mengidentifikasikan adanya relasi atau hubungan yang sangat kuat antara kombinasi item, dan nilai 0 mengidentifikasikan tidak ada relasi atau hubungan antara kombinasi item. Nilai minimum support yang ditentukan pada penelitian ini adalah sebesar 0,2 atau 20%. Berdasarkan aturan nilai minimum support yang ditetapkan, maka yang terdapat tiga item set, yaitu 4, 5, dan 6 pada tabel 1 tereliminasi karena nilai support tertinggi berada di bawah nilai minimum support. Untuk item set 1, 2, dan 3, proses eliminasi berlaku terhadap angka dari kombinasi nilai item set yang memiliki nilai support di bawah nilai minimum support. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Iman Fatur Rahman. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 3 jenis item set. Ada yang 1 item, 2 item, dan juga 3 item. Pada 1 item set, terdapat 12 item, tetapi hanya 4 item yang memiliki nilai support di atas minimum, yaitu ada Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, dan juga video pembelajaran. Sedangkan untuk 2 item set, terdapat 41 kombinasi item, tapi 35 kombinasi item tereliminasi, sehingga hanya menyisakan 6 kombinasi item. Kemudian untuk 3 kombinasi item memiliki jumlah kombinasinya sebanyak 63, tetapi yang tereliminasi ada 61 kombinasi, sehingga hanya menyisakan 2 kombinasi item. Setelah diperoleh kombinasi item yang memiliki nilai support di atas 20%, atau 0,2, maka selanjutnya dari 12 kombinasi ini akan digunakan untuk membuat aturan asosiasi. Berdasarkan persamaan nomor 4, diperoleh 24 kombinasi aturan asosiasi, seperti yang terlihat pada tabel.
Pada penelitian ini ditentukan bahwa untuk aturan asosiasi media pembelajaran, batas minimum nilai confidence-nya ditetapkan sebesar 80% atau sekitar 0,8. Dari 24 kombinasi aturan asosiasi, hanya ada satu kombinasi yang berada di atas batas minimal, yaitu nomor 24. Aturan asosiasi finalnya memiliki nilai support 0,234 atau sekitar 23,4% dan nilai confidence-nya 0,827 atau 82,7%. Sehingga kesimpulannya adalah jika mahasiswa menggunakan media pembelajaran Google Meet dan juga video pembelajaran, maka juga akan menggunakan Zoom Meeting. Selanjutnya ada pola asosiasi metode pembelajaran. Sumbernya sama seperti sebelumnya, yaitu melalui kuesioner. Setiap responden diberi kebebasan untuk memilih jawaban lebih dari satu. Dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 4 metode tertinggi adalah CPDT atau ceramah plus demonstrasi dan tugas, kemudian ada diskusi, ceramah, dan juga ada CPTT atau ceramah plus tanya jawab dan juga tugas. Nilai minimum support yang ditentukan sama dengan minimum support sebelumnya, yaitu sebesar 20% atau 0,2. Sehingga dari 10 item set, hanya ada 2 item set yang dapat digunakan untuk membangun aturan asosiasi, yaitu item 1 dan juga 2. Sementara item set ketiga sampai dengan 10 tereliminasi. Pada tabel ini nilai support metode pembelajaran setiap kombinasi item set untuk membangun aturan asosiasi. Dari 2 item set yang memenuhi batas minimal nilai support, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kombinasi item yang ada di dalamnya. Dari 10 item, pada satu item set yang tidak tereliminasi adalah metode CPDT, diskusi, ceramah, CPTT, CPDL, dan project. Sementara untuk 2 item set yang berada di atas ambang batas nilai minimum support adalah kombinasi item CPDT dan diskusi, ceramah. Seperti yang terlihat pada tabel ini. Hasil yang diperoleh pada tabel ini digunakan untuk membentuk aturan asosiasi. Aturan asosiasi yang terbentuk dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk menentukan final aturan asosiasi, maka ditentukan nilai minimal confidence sebesar 60%. Sehingga dari 4 aturan asosiasi yang terbentuk, 3 diantaranya tereliminasi karena memiliki nilai confidence di bawah ambang batas. Dari hasil tersebut, maka final aturan asosiasi yang digunakan memiliki nilai support sebesar 0,220 atau sebesar 22% dan nilai confidence sebesar 0,684 atau sebesar 68,4%. Sehingga kesimpulannya adalah jika metode ceramah digunakan dalam pembelajaran daring, maka metode diskusi juga akan digunakan. Dan pada tabel ini saya akan menjelaskan hasil pembentukan aturan asosiasi untuk metode pembelajaran. Berdasarkan kesimpulan pada tabel ini, aturan asosiasi terlihat bahwa dalam pembelajaran daring, mahasiswa dapat mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Jika menggunakan kombinasi metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi, metode ceramah merupakan metode tradisional di mana materi pelajaran disampaikan dengan penuturan secara langsung atau lisan. Namun terbukti masih efektif digunakan pada model pembelajaran daring. Seorang dosen yang menggunakan metode ini harus mampu untuk membangkitkan suasana kelas virtual agar supaya diskusi untuk pendalaman materi dapat terjadi. Sebab pola data yang teridentifikasi menyatakan bahwa mahasiswa yang mengikuti kuliah dengan metode ceramah memiliki keinginan yang kuat untuk berdiskusi. Dan pada tabel ini, perbandingan nilai-nilai asosiatif antara media dan metode pembelajaran. Dari hasil identifikasi pada tabel ini, pola asosiasi, media pembelajaran, dan metode pembelajaran pada tabel ini, maka metode pembelajaran ceramah akan menjadi efektif jika disampaikan menggunakan media pembelajaran seperti Google Meet,
video pembelajaran, dan Zoom meeting. Sementara metode diskusi akan menjadi efektif jika menggunakan media seperti Google Meet dan Zoom meeting. Hal tersebut didasari oleh hasil analisis pola relasi yang terjadi dari jawaban-jawaban mahasiswa tentang media dan metode pembelajaran yang dapat membantu mereka mengerti dan memahami materi perkuliahan melalui pembelajaran daring. Oleh karena itu, hasil identifikasi pola asosiasi ini dapat menjadi rekomendasi bagi para dosen untuk menggunakan kombinasi antara media Google Meet atau Zoom Meeting dan video pembelajaran dalam penyampaian materi kuliah dengan metode ceramah. Sementara Zoom Meeting merupakan media pembelajaran yang paling cocok digunakan pendalaman materi melalui metode diskusi. Dan pada kesimpulan ini dan saran saya akan menyimpulkan aplikasi Zoom Meeting paling banyak digemari para mahasiswa ketika melakukan diskusi atau melakukan presentasi disebabkan oleh fasilitas yang tersedia pada Zoom Meeting dapat mengeksplorasi seluruh sumber daya perangkat yang digunakan seperti Drive, browser, dan aplikasi lainnya. Pada saat memberikan penjelasan atau mendalami materi pembelajaran melalui metode diskusi, hal tersebut terungkap pada kesimpulan asosiasi pada tabel yang saya sampaikan terakhir tadi, yang menyimpulkan bahwa media pembelajaran Zoom Meeting berelasi sangat kuat dengan metode pembelajaran diskusi. Dan saran lebih efektif menggunakan metode asosiasi dalam data pembelajaran daring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.